Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Hadirin hadirat jamaah subuh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Ranting Babat Tengah. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan yang sudah kita lakukan ataupun yang baru saja kita kerjakan, insya Allah yang akan kita berbuat semuanya itu adalah dalam rangka ikhtiar untuk menjadi orang baik, sehingga setelah itu kesemuanya jangan lupa kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, dan insya Allah yang akan kita berbuat, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa persyaratan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hendaknya semuanya itu kita niati. Nawa itu motivasi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha, yaitu apa yang kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah ritual, ibadah waktu, sholat, puasa, dan lain sebagainya, kita berusaha mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu minimal 2 syarat yang harus kita kerjakan. Dengan 2 syarat itu, mudah-mudahan sekali lagi usaha, ikhtiar, amal usaha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Ranting Babat Tengah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin melanjutkan bahasan-bahasan yang ada di PHI, Pedoman Hidup Islam Bermuhammadiyah. Itu semuanya dilatar belakangi. Jujur, kita alhamdulillah memilih Muhammadiyah sebagai wasilah untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi Allah. Tapi jujur, sedih sekali bahkan jarang anggota Muhammadiyah yang memahami, mengerti pedoman hidup, baik dalam masalah ibadah atau muamalah. Warga Muhammadiyah itu bagaimana? Karena sekali lagi, orang masuk Muhammadiyah itu macam-macam. Oleh sebab itu, saya ingin mencoba sekali lagi menjadi warga Muhammadiyah itu dalam masalah ibadah, muamalah itu yang bagaimana? Secara umum
Di dalam organisasi Muhammadiyah sudah ada pedoman, yaitu pedoman bermuhammadiyah, pedoman beragama, meliputi ibadah, akhlak dan lainnya sebagainya. Di Muhammadiyah juga begitu Muhammadiyah itu berdiri, setelah kita diberikan rujukan Muhammadiyah di dalam berorganisasi harus ikut ini, harus seperti itu. Kesemuanya itu sama. Karena Muhammadiyah itu organisasi Islam. Sehingga apa yang diajarkan oleh Muhammadiyah itu tidak terlepas daripada Islam. Berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beberapa tahun kemudian setelah Muhammadiyah itu besar, perlu dikasih rambu-rambu. Makanya ada istilah PHI, pedoman hidup Islam di dalam Muhammadiyah. Jadi karena latar belakangnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi berislam yang kita jadikan Muhammadiyah sebagai organisasi merujuk kepada ayat itu. Di dalam berislam tidak sekedar kita itu ya Islam. Di situ dikatakan udkhulu fis-silmi kafah. Berusahalah sekuat tenaga di dalam berislam secara sempurna. Jangan setengah-setengah, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Di sana ada jalannya setan yang akan merusak kesempurnaan agama kita. Makanya keluarga Muhammadiyah khususnya untuk mengetahui rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam lewat Muhammadiyah harus rajin, di antaranya lewat kajian, lewat pengajian. Nah, isi pengajian itu bukan sekedar didengar. Isi pengajian itu bukan sekedar teori. Mari kita amalkan. Nah, jangan sampai kita itu cuma mendengar, tidak memahami, atau mendengar memahami, tapi kita tidak konsekuen untuk mengamalkan. Islam kan melarang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'buduna ma la ta'budun dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita berusaha walaupun sedikit, kita berusaha. Yaitu kita praktekkan, kita amalkan setelah kita mendengar, setelah kita memahami, kita coba. Yaitu mengamalkan apa yang sudah kita pahami, khususnya tentang organisasi kita Muhammadiyah. Maka dari situ lebih-lebih dalam situasi akhir-akhir ini kita ini orang awam ya, agak sedikit bingung. Yang ulamanya, fatwanya juga membingungkan ya Pak Imam ya. Ada tokoh agama, menterinya menteri agama. Coba fatwanya itu kan ya sesuatu ya membingungkan. Lebih senang mendengar TikToknya Pak Suhaib, fatwanya Suhaib. Kalau beliau ditanya hukumnya korupsi, wah, korupsi itu kalau jalannya halus, ada korupsi itu jalannya halus, itu dibolehkan. Padahal kalau kita mengikuti TikToknya Suhaib, semua korupsi itu haram, kamu saja.
Apa Pak Soeb? Mudah-mudahan Pak Soeb suatu saat panjenengan jadi Menteri Agama Pak, ya. Jadi sekarang kita tuh bingung. Kalau melihat fatwa-fatwa orang itu masa bingung. Hukum itu ya seperti itulah. Dibolak-balik sesuai dengan pesanan, sesuai dengan amplop yang diberikan. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan hakim yang menangani Dr. Tifa sama Mas Roy Surya itu ya benar-benar hakim dan disuarakan kebenaran, jangan seperti hakim-hakim yang lalu, yaitu mendengar pesanan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Makanya kalau menurut hadis ya Pak Toha ya, saya merujuk kepada Pak Yatoha. Hakim yang paling banyak itu di akhirat nanti pertanggungan jawabnya kepada Allah berat sekali. Makanya banyak yang gagal. Karena waktu memvonis seseorang di dunia banyak yang tidak benar. Banyak yang tidak benar. Yang saya katakan ini sesuai dengan pesanan. Bingung kita dalam masalah hukum rujukan kita. Dan masalah ibadah, wah, lebih bingung lagi kita. Ada yang mengatakan bisa berbicara sama malaikat, ada yang berbicara bisa memadamkan api neraka. Masya Allah. Nah, yang begitu itu tuh justru saya heran banyak pengikutnya. Kan banyak yang ada bisa berbicara sama semut, bisa berbicara sama malaikat, bahkan bisa memadamkan api neraka dan lain sebagainya. Nah itu yang kita sayangkan, kok masih banyak. Itu kan gedabris. Tidak ada dalam riwayat kecuali para anbiya yang diberikan mukjizat oleh Allah, itu pun tidak sampai memadamkan api neraka dan sebagainya. Moral seperti yang kita dengar, yang kita lihat, Masya Allah. Makanya sekali lagi berterima kasihlah kita di antaranya kepada pendiri Muhammadiyah yang dalam segala aspek kehidupan kita ada pegangan secara global, pegangannya Al-Quran dan Al-Hadis secara global. Tapi operasionalnya dalam masalah akidah, masalah ibadah, akhlak, subhanallah. Sejak dulu sampai sekarang, khususnya dalam masalah hukum ibadah, itu tidak berhenti dengan keputusan dulu. Selalu mengikuti perkembangan bagaimana? Perkembangan dunia. Makanya Muhammadiyah lewat istihad. Ada kelompok yang selalu majelis takjid itu mengolah bagaimana hukum ini, bagaimana mengikuti perkembangan dan perkembangan. Maka dari itu mudah-mudahan di samping kita secara khusus beramaliyah seperti Al-Quranul Karim, beramaliyah seperti ahadits shahihah, kemudian ditunjang belajar tentang pedoman hidup Islami bagi warga Muhammad dan lain-lain sebagainya.
akhirnya kita ini mudah-mudahan menjadi orang selamat di dunia dan akhirat. Kita tidak menjamin bahwa dengan ini kita ikhtiar, minimal mudah-mudahan kita mengerti, lebih-lebih dalam situasi dan kondisi semacam ini. Makanya perlu ngaji ya. Alhamdulillah di Babat ini luar biasa, walaupun jamaahnya ya itu saja, diwirai jamaahnya ya itu ya. Di sini jamaahnya ya itu, Muhyiddin ya itu, Al-Hidayah itu, Al-Amin ya itu. Alhamdulillah masih ada kelompok Syekh Mas Al-Kabir. Tapi minimal masih ada sekelompok orang yang berusaha belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis yang sah. Dan masalah hadis alhamdulillah sekarang subhanallah yang sering saya katakan, banyak anak-anak kita sekarang di samping mempelajari Al-Quran lewat tahfidzul Quran, pelajari tafsir Al-Quran, sehingga dia tahu isi kandungan Al-Quran, hukum dalam Al-Quran dia tahu. Banyak sekali anak-anak kita sekarang yang mempelajari hadis, subhanallah. Makanya kita harus rajin ikuti perkembangan penemuan hadis yang tempo hari tidak ditemukan hadisnya itu sah atau tidak. Subhanallah, anak-anak muda sekarang subhanallah dia mempelajari hadis dengan teliti, jarah wa ta'dil, rawi yang baik dan rawi yang tidak baik. Seperti sholat, kita harus mengikuti terus bacaan doa setelah sholat. Kan sekarang ditemukan lagi tuh, ternyata bacaan mirip. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, itu kan setengah digugat oleh anak-anak muda yang jurusan hadis. Kita kan biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, anak muda sekarang itu coba panjangan baca gitu ya. Ditemukan setelah habis sholat bukan astagfirullahaladzim, cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya tak? Jadi tambahan al-azim. Kemudian ada lagi macam-macam bacaan-bacaan kita habis sholat. Ternyata sekarang banyak dikaji, ditemukan. Habis bacaan sholat itu bukan kalau kita merujuk kepada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditambah lagi Allahumma kassalam, amikassalam. Ya. Simpel. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'. Simpel. Setelah itu baru tasbih 33 kali. Setelah itu baru tahmid 33 kali. Setelah itu baru tahlil 33 kali. Terus baca doa. Tapi masya Allah, anak-anak muda sekarang itu anak-anak muda semua yang mengoreksi apa yang kita lakukan selama ini. Oleh sebab itu sekali lagi ngaji. Kalau bila perlu buka YouTube, bukan masalah warung mana makanan yang enak. Kajian-kajian itu
Dan kalau kita tidak punya pegangan, bingung juga. Di YouTube itu juga banyak kajian-kajian yang isinya berbeda dengan kita. Jadi kita harus punya pegangan. Tidak hanya sekedar membaca di YouTube, tapi juga harus ngaji, sehingga kita tahu. Oleh sebab itu, sekali lagi, akidah shahihah, ibadah shahihah, akidah yang kuat, ibadah yang benar, akhlakul karimah, 3 itu minimal. Kita ngaji itu yang benar, yang baik. Makanya tempo hari saya katakan, orang-orang ribut. Orang Yahudi mengatakan agama saya yang paling benar. Orang Nasrani berkata, punya saya paling sip. Tetapi dibantah oleh Allah. Pengakuan Yahudi, pengakuan Nasrani, bukan agamamu itu yang paling bagus. Sehingga di dalam yaitu Al-Qur'anul Karim ayat 133 kita di An-Nisa 135, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Jadi syarat agama itu menjadi baik itu macam-macam. Yang jelas asbabul wurud ayat An-Nisa, asbabun nuzul surat An-Nisa 125 itu karena orang Yahudi Nasrani itu selalu beranggap agama mereka yang paling baik. Tidak. Agama yang bagus itu yaitu wa may ya'mal minas sholihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Pegangannya itu ya itu hak mereka ya, tidak hanya agama saya paling semuanya. Itu ciri manusia, membanggakan yang dia miliki. Itu ciri. Organisasi juga begitu. Bagi Muhammadiyah yang terbaik, bagi saudara kita Nahdlatul Ulama yang baik, persis yang baik, silakan. Selama yaitu memenuhi persyaratan di dalam Al-Quran Karim tadi. Agama yang baik, aslama wajhahu, satu syaratnya, menyerahkan diri kepada Allah. Hidup kita serahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu poin pertama. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di ayat ini memakai istilah aslama wajhahu? Wajahnya, wajahnya menyerahkan diri kepada Allah. Maknanya wajah itu adalah sebagai tanda daripada organ-organ lainnya. Coba sampai nggak seneng ya? Tanda pertama yang kelihatan kan wajah. Wajahnya kelihatan. Orang yang senang wajahnya akan kelihatan. Jadi pertama kali yang dilihat itu adalah wajah. Pengertiannya adalah seluruh hidup kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengertian ya ayyuhalladzina udkhulu fis-silmi kafah. Tidak ada pilihan lain. Masuklah ke dalam Islam secara utuh. Dalam segala kehidupan. Jangan kita hanya hidup pribadi secara Islam.
Tetapi kita lupa hidup berkeluarga tidak secara Islam. Kita lupa hidup bermasyarakat tidak secara Islam. Kita lupa hidup berorganisasi tidak secara Islam. Bernegara secara tidak Islam. Totalitas, kafah, seluruh kehidupan manusia, ya, totalitas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat kita beragama supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya di dalam agama banyak aturan-aturan yang sudah kita yakini terjadi. Totalitas, nggak boleh separuh. Kita kadang-kadang hidup Islami, kan sepotong-sepotong, tidak secara totalitas. Penyerahan, sekali lagi, as-samawat ya. Karena wajah itu menampakkan isi, tapi sebenarnya tanda. Satu, makanya kita harapkan warga Muhammadiyah khususnya yang di Bawah Tengah, mari beragama secara totalitas, berusaha. Memang tidak gampang, sebab di sana ada setan, di sana ada nafsu, di sana ada kawan yang kadang-kadang kita lupa. Itu kesemuanya kadang-kadang terpengaruh oleh lingkungan, oleh perkawanan dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, syarat beragama, ya, bahwa yang kita ikuti itu adalah agama yang benar di samping patuh secara totalitas. Kedua, menyerahkan secara bulat, tidak ragu-ragu. Kalau agama mengatakan ini, kita ikuti. Kalau agama melarang itu, kita jauh. Tidak ada ragu-ragu. Karena dalam sejarah, menurut Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 11, ciri manusia itu ragu-ragu. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Di dalam menyembah kepada Allah kadang-kadang diliputi dengan keraguan-raguan. Apa keraguan-raguan? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau diberi kesuksesan, wah, sakit. Artinya kalau sukses, kalau berhasil. Tetapi sebaliknya ada juga di dalam beribadah, di dalam berirsalan. Wa in asobat fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau diuji oleh Allah dengan ketidaksuksesan, berbalik. Kalau sukses, senang, sujud syukur dan lain sebagainya, mengadakan syukuran. Tapi kalau tidak sukses, wah, Allah ini sholatnya tidak, wiridnya tidak. Atau sebaliknya, mendekat kepada Allah di saat dia susah. Wah, bukan mau. Kalau susah saja, dekatnya kepada Allah luar biasa. Tetapi begitu dia senang, kata hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan. Berapa banyak orang yang sedang rekreasi? Rekreasi itu kan bersenang-senang. Sebentar lagi ya, Bapak Arif ya. Bapak Tengah akan mengadakan gathering ke Singapura. Coba, di saat orang sedang musafir, banyak sekali yang teledor. Minimal sholat dengan alasan kotor, ya, baju saya kotor. Kenapa? Nek lungan-lungan kok nggowo salin sak lusin. Kok gak nggowo untuk sholat kotor-kotor.
Final. Walaupun sekarang di musola-musola, di jalan, di masjid-masjid banyak sekali mukena, sarung, ya, gak ada rasa. Tapi kenapa kita kalau bepergian yang dibawa kok serabeh? Toh, kok nggak ada yang bawa perlengkapan sholat, sarung, mukena, ya. Walaupun di masjid-masjid musola-musola di jalan sudah disiapkan, ya. Tapi kenapa yang kita bawa hanya makanan jasmani? Nah, masya Allah, pesan serabeh sak durunge, pesan ini, pesan ini. Kenapa? Mungkin sarung kok tidak dibawa? Itu padahal yang harus kita bawakan. Jadi kembali, manusia di dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah itu ada yang melihat sikon, situasi dan kondisi. Kita tidak begitu. Dan ketiga terakhir, tentunya orang yang beragama itu di samping itu wa muhsinu, dia harus berbuat baik, menjadi orang yang baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal itu persyaratan kita di dalam menjalankan agama, yaitu kita kerjakan. Yang ketiga terakhir, wattaba'a millati Ibrahim hanifa, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh agama di dunia ini sebenarnya satu, yaitu Islam, seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata semacam kelanjutan daripada kajian kita pada 1 bulan yang lalu, kesimpulannya warga Muhammadiyah harus menerima Islam secara utuh, tidak boleh setengah-setengah. Kedua, warga Muhammadiyah harus mengamalkan syariat agama Islam secara keseluruhan. Warga Muhammadiyah beramal dengan ikhlas. Warga Muhammadiyah harus jauh daripada virus-virus kesyirikan, tahayul, khurafat dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, warga Muhammadiyah hendaknya jadi contoh bagi yang lain, berperilaku dan omongan yang baik alias akhlakul karimah. Inilah sekali lagi isi daripada kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita semuanya paham, sedikit demi sedikit kita bisa melakukan sehingga kita dicap oleh Allah sebagai manusia mukmin secara utuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.